Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan, jangan menilai sukses hidup hanya saat ini, karena hanya waktu Tuhan yang bisa menentukan itu. Jadi tidak bisa kita merasa bahwa kita bisa gini, karena waktu Tuhan kita belum tahu kapan kita meninggal gitu. Jadi kapan di endnya, kapan akhirnya belum tahu. Firman katakan bahwa kemenangan perlombaan untuk yang cepat. Jadi firman katakan bahwa kemenangan bukan untuk perlombaan yang cepat saja gitu, untuk yang cepat saja. Sebaliknya keunggulan perjuangan juga bukan untuk yang kuat saja. Kecukupan bukan untuk yang berhikmat saja. Kekayaan bukan untuk yang cerdas saja. Karunia bukan untuk yang cendekia saja. Jadi nggak bisa ukurannya cuma karena menang perlombaan sekarang, tapi nantinya bagaimana ya. Misalnya unggul dalam perjuangan sekarang, tapi nantinya bagaimana ya. Kecukupannya sekarang, tapi nanti bagaimana. Kekayaannya sekarang, tapi bagaimana gitu ya. Untuk nanti karunia bisa bagus sekarang, tapi nanti bagaimana. Semua tanda tanya gitu. Jadi semua itu ada berakhir pada waktunya Tuhan. Kapan Tuhan panggil kita gitu. Nah itu baru kita nilai orang ini bagaimana. Banyak kok yang sekarangnya sukses tapi pada saat meninggal jadi gagal lagi. Jadi mesti hati-hati gitu. Karena waktu dan nasib yang akan menentukan semua pada akhirnya. Jadi selama ini masih berjalan, semua masih bersifat sementara. Jadi firman katakan bahwa yang menentukan itu semua adalah waktu dan nasib gitu. Nah ini waktu dan nasib kan Tuhan yang punya gitu. Jadi semua itu pada akhirnya dan sekarang ini kan masih berjalan, semua masih berjalan. Nah akhirnya kan nanti nih setelah kita tidak ada, setelah kita meninggalkan dunia ini, nah itu baru kita ada penilaian. Kita tidak dapat menilai sesuatu dalam saat sekarang karena parameter Tuhan kan beda sendiri gitu. Kalau parameter kita di dunia kan mungkin ukurannya kan yang kita di dunia ini gitu, umur kita di dunia ini mungkin parameter kita 70-80 tahun gitu. Tapi kalau parameter Tuhan kan bukan. Parameter Tuhan adalah kita ini sampai masuk ke alam kekal. Kalau sudah parameter Tuhan sampai ke alam kekal, berarti kan umur kita tidak berbatas gitu. Tidak 70-80 tahun lagi, tapi kan tidak berbatas, tidak berujung gitu. Nah itu parameter Tuhan seperti itu. Kitanya maksa dengan parameter kita. Nah waktu kita mengerti tentang Tuhan, lebih mengerti dan mengenal tentang Tuhan, mungkin kita akan baru tahu, oh maksudnya begini ya. Jadi beda penilaian. Kita menilai 70-80 tahun, Tuhan menilai dari sisi akhirat yang tidak berbatas karena kekal. Kedua, kehidupan keluarga itu pribadi dan dia. Kalau keluarga sampai 3 turunan. Nah kalau kita kan kadang-kadang enggak. Yang penting generasi saya selamat sudah selesai. Anak kita bagaimana, cucu kita bagaimana, kita nggak ngerti. Kita tahu nggak bahwa apa yang kita perbuat sekarang itu kan akan diteruskan oleh keturunan kita. Jadi kalau 3 turunan minimal kan ada kita, ada anak kita, ada cucu kita, bahkan mungkin cicit kita gitu. Nah ini ukurannya parameternya bagaimana? Ya kalau memang kita berbuat nggak baik dari sekarang, nggak benar sekarang, lah berarti kan menuai yang tidak menuai yang tidak baik, menuai tidak benar, berarti sama aja menabur ketidakbenaran. Nah waktu kita menabur ketidakbenaran ke anak kita, ke cucu kita, ke cicit kita, bagaimana gitu? Ya apa nggak kasihan merekanya? Jadi kita mestinya yang keburu mengenal dan mengerti Tuhan, ya kita mesti lurus-luruskan dulu. Yang keburu berbuat tidak benar, ya kita tobat, lepasin dulu semua gitu. Dulu saya pernah sharingkan tunas kudus gitu ya, yang itu seperti itu, kita beresin aja dulu semua sampai selesai, kita start dari nol lagi. Nah kita mulai lagi dari baru gitu. Tuhan pengen seperti itu. Nanti startnya kita berarti dalam kondisi yang dalam kebenaran gitu. Nah kalau kebenaran berarti kan kita menabur, kita menuai kebenaran, dan kita menabur kebenaran. Waktu kita menabur kebenaran, berarti kan anak kita, cucu kita, cicit kita lebih enak gitu, lebih mulus untuk mereka gitu. Kita nggak bisa egois,
segala cara kita halkan aja sekarang, yang penting anak kita. Siapa bilang bisa bikin kacau anak kita? Karena basicnya bukan dari hal yang benar gitu. Kita sebagai manusia tidak pernah tahu akan waktunya, karena untuk penilaian akhir adalah dari total kehidupan kita dari lahir sampai meninggal. Itu ukuran pribadi kita loh. Ukuran pribadi kita itu gak bisa dinilai saat ini. Penilaian itu akan berujung, yang penilaian pribadi itu minimal dari lahir sampai meninggalnya kita. Nah, jadi kita nggak bisa semena-mena, yang penting udahlah, yang penting hari ini kita seperti kita makan gitu, contohnya makan. Nggak bisa kita bicara makan seenaknya kita, akhirnya kapan kita meninggal juga kita nggak tahu gitu. Ya, karena kita masih muda makan seenaknya masih kuat. Tapi begitu mungkin umurnya sudah makin menua, mungkin cara makan begitu bagaimana? Mungkin makan jorok jadi obesitas, jadi gak keruan, jadi jantung, jadi ngerokok, jadi paru-paru, jadi gak keruan semua. Sekarang sih masih sehat gitu. Nah itu kan kita nggak bisa ukurnya dari, begitupun soal pekerjaan, soal usaha gitu. Sekarang kita lagi sukses besar dengan cara yang kurang benar, emangnya dijamin seterusnya begitu? Jangan-jangan waktu umur kita di pertengahan aja sudah kerasa berbeda. Nah ini yang kita kan coba jangan sampai masuk ke dalam hal yang tidak seperti yang Tuhan inginkan itu. Kita mesti kenal Tuhan, kita mengerti Tuhan, kita harus tahu rancangan Tuhan dan harus tahu kehendak Tuhan apa. Nah mungkin lebih match gitu, kita hidup lebih enak gitu. Perjalanan hidup kita dari lahir sampai meninggal akan hadapi berbagai ujian dan cobaan, baik berupa kesengsaraan, bisa juga ujian cobaan malah berupa kenikmatan. Ini yang menjadi jalan-jalan yang mencelakakan atau jerat-jerat yang menggagalkan hidup kita, rencana hidup kita gitu. Jadi kita mesti hati-hati sekali bahwa di dalam hidup ini kan banyak ujian cobaan yang berupa misalnya kesengsaraan, bisa juga kenikmatan. Kalau kesengsaraan mungkin kita lebih hati-hati karena merasa sengsara gitu. Tapi yang bahaya itu kan kalau kenikmatan. Kalau Tuhan izinkan ujian kesengsaraan, misalnya dalam soal ekonomi, ya pasti kita akan hati-hati sekali, kan memang ekonomi kita nggak cukup gitu. Tapi waktu Tuhan izinkan ujian cobaan itu berbentuk kenikmatan dengan berlimpah-limpah uang warisan yang, atau mungkin dari hasil usaha yang kurang benar, atau dari kerja yang kurang benar, akhirnya kita lupa daratan gitu. Nah itu ujian cobaan yang berupa kenikmatan itu sepertinya lebih bahaya. Jalan-jalannya atau jerat-jeratnya itu lebih bahaya buat kita. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Dan kalau kita berpikir secara takut Tuhan, ya rasanya kita akan milah-milah harus apa sih gitu. Kalaupun kita dapat warisan juga kita mesti mikir deh, ini warisan bener atau enggak orang tua kita tuh, atau kakek nenek kita. Nah kita mesti beresin dulu, kalau kurang benar ya kita benerin dulu, kita tobat dulu, harus bagaimana gitu. Apa perlu kita putihkan dulu, ya kita putihkan aja gitu. Kalau enggak percuma, nanti dasarnya sudah tidak baik gitu, tidak benar. Nah, nanti berujungnya nanti ke generasi kitanya, ke generasi anak kita, ke cucu kita, ke cicit kita jadi nggak benar semua. Penilaian keselamatan akhirat dan kesuksesan dunia yang benar adalah tergantung waktu Tuhan yang memberikan lamanya hidup kita mengarungi ujian dan cobaan-cobaan tadi gitu. Jadi kita nggak bisa ukurannya itu sukses dunia itu atau keselamatan akhirat itu sekarang gitu, nggak bisa. Ya tergantung deadline-nya kapan gitu, waktu berakhirnya kita kapan, Tuhan yang menentukan. Nggak bisa ada orang yang bisa menentukan, kita nggak bisa menentukan, orang lain juga nggak bisa menentukan gitu. Jadi Tuhan yang harus menentukan kapan sih waktu berakhirnya kita. Dan tolong ya, kalau kita nggak egois, kita mesti mikir bahwa parameter Tuhan itu nggak cuma berhenti di pribadi kita. Jadi kalau kita salah, tidak berhenti cuma salahnya di kita. Kalau kita benar juga sama, benarnya tidak cuma berhenti di kita. Ini ada 3 turunan berikutnya loh. Jadi kalau kita mau safety ya 3 turunan itu berarti dari mulai kita ke anak kita, ke cucu kita, ke cicit kita. Itu kalau kita salah jadi salah semua gitu. Kalau kita benar jadi benar semua. Jadi kita mesti ekstra hati-hati dalam menentukan sikap hidup kita untuk menjadi benar, caranya bagaimana gitu.
Nah ini jadi saya sharingkan pagi ini, jangan menilai sukses hidup hanya saat ini, karena hanya waktu Tuhan yang menentukan kita ini sukses atau tidak dalam hidup. Sukses itu dengan parameter keselamatan akhirat dan kesuksesan dunia saat ini. Oke, see you, bye bye.